Ini parah nih. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Ini sih sudah semakin parah guys, apa yang menjadi kelakuan para netizen. Tidak hanya memparodikan sang macang Asia yaitu Pak Prabowo, tapi seperti yang kita lihat sendiri di video awal tadi, di mana videonya diedit lari sambil teriak hidup Jokowi. Saya kira ini sangat memalukan. Sekelas presiden baru menjabat 100 hari ya kalau tidak salah, tapi sudah jadi bahan parodi, sudah jadi bahan tertawaan rakyatnya sendiri. Nah sahabat-sahabat, bukan hanya itu, bukan hanya Pak Prabowo yang jadi bahan tertawaan, bahan parodi, tapi kali ini Mimin akan menyajikan paket lengkap di mana Samsul dan juga Pak Mulyono diparodikan oleh netizen. Saya kira ini semakin menarik, semakin bertambah hiburan rakyat Indonesia, meskipun pada dasarnya mereka ini menindas rakyat secara halus. Nah untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke videonya dan selamat menikmati. Semoga sahabat-sahabat terhibur. Nah ini Samsul. Bapak Ibu yang ada di depan saya ini adalah orang-orang terpilih Orang-orang terpilih untuk mengelola negara sebesar Indonesia. Ini kita perlu terpilih dari hasil curang. Kita harus kompak. Tidak ada lagi ego sektoral. Forkopimda harus kompak. Kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi, tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Jadi ikutan ngantuk guys. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil, Akmil Magelang. Bisa pas gitu ya guys ya. Ini coba kita absen dulu. Di sini Bapak Ibu, siapa yang sionya sio ayam, sio kerbau, Basa-basi anjir. nah, banyak juga sio tikus, Sio naga. ini tadi kalau saya dengar ketiga sio itu adalah sio yang paling beruntung tahun ini. Kebetulan kalau saya dan Pak Presiden sionya sama-sama sio kelinci. Dablek itu. Monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Enggak sadar-sadar ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Mon. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Ya Allah. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di Kecuali bawah Mulyono. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Gibran, dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, Pak Mulyono KW nih. Biasanya Pak Mulyono KW lebih bijak daripada Mulyono. Ya, saya kira itu hal yang biasa. Hal yang biasa seperti itu. Ya, saya kira itu hal yang biasa. Saling sanjung, saling puji, saling sanjung, saling puji. Tetapi harus tahu betul bahwa publik membacanya tidak seperti itu. Ada yang oke gas, ada yang tidak oke gas, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Sebutkan Lagi. satu saja negara di Afrika. negara Afrika, Negara di Afrika. Satu saja. negara Afrika Pak Presiden. Iya, ya. Afrika negara Pak Presiden. Ini negara udah benar tuh, negara Afrika. Malah diajak ngobrol. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Ya, Saya sudah ada di sini. Pak Jokowi memang wali, beliau langsung dilindungi Aduh, Allah. Kita semua berdoa ya. Statementnya ibu-ibu. Dari Bu Risa di Kudus, saya Pati Bu, berarti kita tetangga Bu. Saya sangat setuju dengan pernyataan Anda Bu, kalau Pak Jokowi itu Sesat, wali. ini sesat. Karena ciri-ciri wali itu ada semua pada Pak Jokowi. Ketika beliau berbicara, beliau tidak pernah berdusta. Ketika beliau berjanji, beliau selalu menepatinya. Contohnya ketika beliau berjanji tidak akan hutang luar negeri, maka selama pemerintahannya beliau tidak pernah hutang luar negeri. Bahkan hutang-hutang presiden-presiden sebelumnya dilunasi oleh beliau. Sarkas ini, Dan sarkas ya guys ketika ya. beliau berjanji rupiah akan dijadikan 10.000, sekarang rupiah malah menjadi 16.000. Berarti target beliau telah terlampaui, dari target 10.000 menjadi 16.000. Ketika beliau berjanji tidak akan bagi-bagi jabatan, maka anak-anaknya, keluarganya dan kroni-kroninya tidak ada yang diberi jabatan. Ketika beliau berjanji bahwa anak-anaknya tidak ada yang tertarik pada dunia politik, maka anak-anaknya pun tidak ada yang masuk dunia politik. Mas Gibran aja tidak mau masuk dunia politik sesuai dengan janji Pak Jokowi. Ketika beliau berjanji tidak akan impor beras, impor pangan, maka selama pemerintahannya pun beliau tidak pernah impor beras, cuma membeli beras dari Vietnam dan Kamboja berjuta-juta ton. Ketika Pak Jokowi berjanji akan merebut 61% saham Freeport, maka sekarang Indonesia menjadi kaya raya gara-gara memperoleh dividen dari saham Freeport, sehingga Indonesia tidak perlu hutang luar negeri, sehingga pemerintah Indonesia tidak perlu menaikkan pajak-pajak kepada rakyatnya. Sungguh luar biasa. Semua ciri-ciri wali ada pada Pak Jokowi. Salam waras ya Bu ya. Saya dari Pati Bu.